Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang uji beda dua min. Apa itu uji beda dua min? Ini konsep dasarnya adalah uji beda dua min adalah untuk melihat perbedaan parameter dalam populasi atau parameter antara dua populasi atau sampel. Berikutnya adalah parameter dalam populasi dapat berupa nilai min atau nilai proporsi. Nah, uji statistik untuk membandingkan min dua kelompok data disebut uji beda dua min. Uji beda dua min ini terdiri dari dua macam, yaitu uji beda dua min independen dan uji beda dua min dependen. Nah, uji beda dua min independen dilakukan bila kedua kelompok data tersebut berasal dari populasi atau sampel yang berbeda. Contohnya adalah membandingkan min tekanan darah mahasiswa Stikes Rafflesia Prodi D3 dan Prodi S1. Jadi dua populasi atau yang berbeda, yaitu populasi Prodi D3 dan populasi mahasiswa Prodi S1. Berikutnya adalah uji beda dua min dependen. Dilakukan bila kedua kelompok berasal dari populasi atau sampel yang sama. Contoh, itu membandingkan min tekanan darah mahasiswa Stikes Rafflesia Prodi S1, hanya Prodi S1 saja. Tapi dibandingkannya sebelum diberikan suplemen tekanan darah dan setelah diberikan suplemen tekanan darah. Di sini ada perbedaannya adalah sebelum dan setelah. Kalau tadi membandingkan dua populasi D3, populasi S1. Nah, sekarang kita mau melihat uji beda min independen. Uji beda dua min independen ini tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan min dua kelompok data independen. Nah, kemudian dari dua data ini yang independen itu kita melihat perbedaan variasi kedua kelompok data tersebut. Nah, untuk itu diperlukan informasi apakah varian atau variasi kedua kelompok yang diuji itu sama atau tidak. Nah, bentuk varian atau variasi kedua kelompok data akan mempengaruhi nilai standar error yang nantinya atau akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Nah, syarat uji beda min independen ini adalah pertama, datanya harus berdistribusi normal atau simetris. Kedua kelompok datanya itu adalah independen, tidak saling mempengaruhi antara kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain. Kemudian variabel yang dihubungkan itu berbentuk numerik dan kategori. Kategorinya itu hanya dua kelompok data. Karena ini kan beda dua min, jadi dua kelompok data. Nah, sebelum kita masuk kepada uji beda dua minnya, maka kita harus menentukan dulu. Kita harus mencari dulu apakah variasi datanya itu atau variannya itu sama atau berbeda. Karena perbedaan atau persamaan varian itu akan mempengaruhi rumus yang akan digunakan nantinya. Nama uji untuk mengetahui apakah variannya itu atau variasi datanya itu berbeda atau sama, namanya uji homogenitas varian. Nah, ini uji homogenitas varian ini untuk melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Perbedaan bentuk varian kedua kelompok data berpengaruh pada nilai standar error nanti yang dihasilkan. Nah, untuk melihat perbedaan varian ini menggunakan uji F. Uji F ini rumusnya seperti ini. F sama dengan standar deviasi dari kelompok pertama kuadrat dibagi standar deviasi kelompok kedua kuadrat. Di keterangannya F itu adalah nilai F hitung. F1 itu kuadrat itu adalah nilai varian. Yang di atas ini nilai varian yang terbesar. Yang di bawah itu adalah nilai varian yang terkecil, lebih kecil. Jadi yang terbesar harus taruh di atas, bilang
biasa disebut pembilang, atau yang kecil ditaruh di bawah atau penyebut. Nah, kemudian setelah mendapatkan F-nya, kita harus menentukan DF namanya, degree of freedom, derajat kebebasan. Jadi DF untuk kelompok 1, DF untuk kelompok 2. Rumusnya DF untuk kelompok 1 itu N1 dikurang 1, DF untuk kelompok 2 itu N2 dikurang 1. Nah, untuk varian sama, untuk bila nanti didapatkan dari uji F itu variannya sama, maka uji beda 2 min dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T. Nah, kapan menggunakan uji Z? Kapan menggunakan uji T? Uji Z digunakan bila standar deviasi populasi atau TO diketahui. Terus jumlah sampelnya besar. Biasanya jumlah sampel besar itu ditandai dengan jumlah sampel yang lebih dari 30. Tapi bila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, bila tidak diketahui TO dan sampelnya kecil, maka dilakukan uji dengan uji T atau t-test. Nah, kemudian rumus untuk menguji varian yang sama ini, pada varian yang sama ini menggunakan uji T. Rumus uji T-nya adalah ini. Uji T sama dengan rata-rata dari sampel 1, rata-rata dari sampel 2 dibagi SP akar dari 1 per jumlah sampel 1 ditambah 1 per jumlah sampel 2. SP-nya itu apa? SP-nya itu dicari dengan rumus ini. Rumusnya adalah SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali standar deviasinya kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali standar deviasinya kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurang 2. Terus degree of freedom-nya, derajat kebebasannya itu dicari dengan rumus N1 ditambah N2 jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dikurang 2. Ini keterangannya. N1, N2 jumlah sampel kelompok 1, kelompok 2, S1, S2 adalah standar deviasi sampel kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, bila didapatkan dari uji F itu variannya berbeda, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. T sama dengan, sama seperti tadi, ini X1 dikurang X2 dibagi akar S2 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 X1. Nah, ini rumus untuk varian berbeda. DF-nya juga tidak sama dengan DF tadi karena varian berbeda. Ini DF-nya adalah rumusnya seperti ini. Oke, kita mencoba melihat contoh soal dari kasus untuk varian yang independen tadi, untuk uji beda min independen. Contoh kasusnya adalah seorang pejabat Depkes berpendapat bahwa nikotin yang dikandung rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Bismillah. Untuk membuktikan pendapatnya, kemudian diteliti dengan mengambil sampel secara random 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Bismillah. Hasil pengolahan data melaporkan bahwa rata-rata kadar nikotin rokok jarum adalah 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5 mg. Sedangkan pada rokok Bismillah rata-rata kadar nikotinnya 20 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut dengan alfa 5%.
Penyelesaiannya, langkah pertama kita harus menguji dulu apakah kelompok 1 dan kelompok 2 itu mempunyai varian yang sama atau varian yang berbeda. Untuk itu digunakan uji F untuk mengetahui varian kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini langkah pertama adalah melakukan uji F. Nah, untuk menguji F kita melakukan hipotesis terlebih dahulu, hipotesis untuk uji F ini. Hipotesisnya adalah, hipotesis 0 itu adalah varian kadar nikotin jarum sama dengan varian kadar nikotin Wismilak. HA-nya, hipotesis alternatifnya, varian kadar nikotin jarum tidak sama dengan varian kadar nikotin Wismilak. Kemudian kita masukkan ke rumus F, uji F tadi, yang ini. F sama dengan standar deviasi 1 dibagi kuadrat dibagi standar deviasi 2. Maka didapatkan standar deviasi 1 ada 1,7 dikuadratkan, standar deviasi 2 itu 1,5 dikuadratkan, didapatkan nilai F sama dengan 1,28. Terus DF itu untuk kelompok 1 atau untuk data pertama yaitu N dikurang 1. 8 dikurang 1 itu 7. Ini untuk rokok Bismillah. Dan DF yang rokok jarum untuk kelompok yang kedua yang itu adalah 10, N-nya kurang 1 sehingga menjadi 9. Jadi F-nya 7, DF1-nya 7, DF2-nya 9. Dari nilai F dan kedua DF tersebut kemudian dilihat pada tabel F. DF1-nya itu sama dengan 7 sebagai numerator atau penyebut atau di bawah, kalau di matematik itu di bawah. Kemudian DF2 itu 9 sebagai denominator atau letaknya sebagai pembilang atau di atas. Pada tabel distribusi F terdiri dari 3 bagian, yaitu numerator, denominator, dan area. Ini adalah contoh tabel F. Ini adalah denominator. Ini adalah numerator. Denominator ini numerator. Nah, tadi kita dapatkan denominatornya 9, numeratornya 7. Kemudian kita cari di tabel F-nya. Ini 1, denominatornya 9. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di bawah berarti. Terus ke sininya nominatornya 7. Berarti di sini ke bawah. Nah, ini 9. Ini denominatornya 9, kemudian ininya 7. Berarti tabel yang digunakan hanya bagian yang digunakan adalah area ini saja. Dari area antara 9 dan 7. Nah, ini ketika saya kecilkan jadi seperti ini tabelnya. Jadi ini 9, ini 7. Nah, ini adalah areanya dari P-nya 0,1. Ini P ya, probabilitasnya. Ini 0,05, 0,25 sampai 0,001. Ini 10%, 5%, 2,5%, 1%, 0,5%, dan 0,1%. Nah, bagaimana cara membacanya? Bila ini untuk numerator 7 dan denominator 9, bila F sama dengan 2,510, maka P-nya adalah 0,1. Bila F-nya
sama dengan 3,290, maka P-nya adalah 0,05. Bila F-nya 4,200, maka P-nya probabilitasnya adalah 0,025. Begitu seterusnya. Nah, bila F-nya adalah 7. F-nya 7 itu berarti antara 6 dan 10. Berarti di sini tempatnya. Maka bila tempatnya di sini, maka P-nya adalah nilainya adalah ini, lebih kecil dari 0,05. Jadi makin ke atas itu dia semakin besar, makin ke bawah itu dia semakin kecil nilai P-nya. Nah, bila nilai F-nya maksudnya ya, nilai P dari nilai F ya. Jadi semakin ke bawah semakin kecil nilai P-nya, semakin ke atas semakin besar. Nah, bila F-nya itu 11,5. 11,5 itu di bawah 10. Berarti nilai P-nya adalah lebih kecil dari 0,01. Nah, pada kasus soal di atas itu didapatkan nilai F adalah 1,28. 1,28 itu pasti di atas dari 2,510. Jadi makin ke atas ini nilai F-nya makin kecil. Semakin ke bawah nilai F-nya semakin besar. Tapi nilai P-nya makin ke atas itu semakin besar, nilai P-nya makin ke bawah itu semakin kecil. Nah, karena F-nya itu 1,28, maka areanya adalah di atas 2,50. Berarti P-nya adalah lebih besar dari 0,100. Jadi P-nya lebih besar dari 0,100. Maka pada soal di atas diperoleh nilai F-nya 1,28 dan nilai tabel untuk numeratornya 7 dan denumeratornya 9, maka didapat nilai P lebih besar dari 0,001. Sehingga H0, kesimpulannya H0 gagal ditolak. Nah, kalau H0 gagal ditolak berarti varian kadar nikotin rokok jarum sama dengan kadar nikotin rokok Bismillah. Karena ini gagal tolak berarti diterima H0-nya. Jadi sama dengan kuncinya adalah sama dengan, berarti kadar nikotinnya sama. Nah, kalau nilainya sama, maka kita menggunakan rumus uji beda dua min independen untuk varian yang sama. Nah, langkah selanjutnya menguji perbedaan min kedua kelompok tersebut dengan menggunakan uji T untuk varian yang sama. Nah, sebelum kita masuk ke uji T-nya, maka kita menentukan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya itu terdiri dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0-nya adalah min kadar nikotin jarum sama dengan min kadar nikotin Bismillah. Dan lawannya adalah hipotesis alternatif, yaitu min kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi, sesuai dengan soalnya tadi, lebih tinggi dari kadar nikotin rokok Bismillah. Karena di sini ada pernyataan lebih tinggi, maka HA di atas menunjukkan nanti hasilnya itu merupakan hasil yang one tail atau satu sisi. Di kurva normalnya adalah satu sisi saja, karena ada pernyataan lebih tinggi. Nah, ini kemudian kita masuk ke rumus uji T. Rumusnya adalah seperti ini. T sama dengan rata-rata sampel 1 minnya dikurang rata-rata sampel 2 dibagi SP di akar 1 per N1 plus 1 per N2. Kemudian SP-nya ini rumusnya. Nah, supaya kita bisa mencari T-nya, maka kita harus mencari SP-nya dulu. Maka kita cari SP-nya dengan rumus ini.
N1-nya itu adalah 10. N2-nya itu adalah 8. S1-nya adalah 1,5, S2-nya adalah 1,7 dikuadratkan dibagi N1 dikurang N2 ditambah N2 kurang 2. 10 kurang 8 dikurang 2. Jadi SP kuadratnya didapat 2,53. Jadi SP-nya adalah akar dari 2,53 yaitu 1,59. Nah, setelah SP-nya dapat, kita masuk ke rumus yang di atas ini. Jadi rata-rata yang pertama jarum itu 23 dikurang rata-rata nikotin bismillah ke 20, 23,1 dikurang 20 dibagi SP 1,59 akar 1 per N1 1 per 10 ditambah 1 per N2 1 per 8 sama dengan didapat nilai T-nya itu 4,1. Derajat degree of freedom-nya dari kebebasannya adalah N1 tambah N2 dikurang 2. N1 tambah N2 kurang 2 yaitu 8 tambah 10 tambah 8 dikurang 2 sama dengan 16. Nah, setelah kita dapat T-nya, kita dapat DF-nya, maka kita mencari nilai P-nya di tabel T. Nah, ini tabel T. Tabel T itu untuk ada yang harus dicari itu adalah nilai DF dan nilai T-nya di sini, nilai T-nya di sini, ini nilai DF-nya. Maka kita akan mencari nilai P-nya di sini. Nah, karena di sini didapatkan DF-nya adalah 16, ini 16 dan nilai T-nya itu adalah 4,1, T-nya 41, DF-nya 16. Maka kita fokus kepada 16 saja. Nah, ini kita potong. Didapatkan seperti ini. Dari DF 16 yang 16 dan nilai T 4,1. Jadi nilai T ini yang ada di tabel ini makin ke kanan dia akan semakin besar. Makin ke kiri semakin kecil. Tapi nilai P-nya makin ke kanan makin kecil. Nah, karena kita dapat T-nya itu 4,1, di sini terakhir adalah 4,015, maka T-nya itu pasti lebih ke kanan. Berarti di sebelah kanannya dari 4,015. Jadi T-nya itu di sini di sebelah kanannya. Nah, setelah kita tahu di posisinya di sini, maka kita lihat ke atas berapa nilai P-nya. Nah, nilai P-nya di sini pasti karena ini 4, lebih dari 4,15, 4,1-nya. Nah, 4,015 itu adalah 0,005. Pasti dengan nilai T 4,1 itu nilai P-nya adalah lebih kecil dari 0,005. Berarti di sini nilai P-nya lebih kecil dari 0,005. Atau kalau di buku cetak itu hanya sampai di sini nilai P-nya. Berarti dia di atas 2,921. Berarti di atas sini. Jadi didapatkan kalau di bukunya itu, kalau lihat tabel di buku itu lebih kecil dari 0,005. Nah, sehingga dari hasil perhitungan menunjukkan nilai T sama dengan 4,1 dan DF 16, maka P-nya lebih kecil dari 0,005 atau H0 ditolak. H0-nya ditolak karena nilai P-nya lebih kecil dari alfa. Alfanya 0,05 sedangkan nilai P-nya adalah 0,0005, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik menunjukkan bahwa kadar nikotin jarum memang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar nikotin rokok Bismillah. Nah,
Jika data yang diperoleh tidak menjelaskan nilai rata-rata atau nilai rata-rata X-barnya, rata-rata sampelnya tidak diketemukan, tidak ada. Standar deviasinya dari sampel juga tidak ada, maka perlu dilakukan proses penghitungan terlebih dahulu sebelum penghitungan dengan uji T. Jadi nilai rata-rata sampel itu didapat dari jumlah total nilai dibagi banyaknya nilai. Terus nilai standar deviasi untuk sampel yang kecil atau data yang kecil itu dengan rumus ini, dan untuk data yang besar lebih dari 30 itu menggunakan rumus ini. Ini adalah contohnya, data diperoleh itu data mentah. Ini ada 20, 40, 70, 80, 30, 60, 50. Nah, kemudian kita mencari standar deviasi dan rata-ratanya untuk sebelum masuk ke uji T untuk varian di atasnya. Maka penghitungan uji rata-rata adalah jumlah dari ini dibagi berapa banyak ini kan ada 7, ini jumlahnya dibagi 7, oke, dapat X-nya barnya adalah 50. Kemudian standar deviasinya menggunakan rumus standar deviasi yang ada di buku statistik itu halaman 34. Nah, jadi ini untuk mencari standar deviasi nanti ada rumusnya, varian dulu dibagi, nah itu kemudian mencari standar deviasinya. Ini adalah salah satu contoh saja. Ini standar deviasinya, mencari standar deviasinya menggunakan rumus ini. Karena jumlahnya kurang dari 30, maka menggunakan rumus yang di atas ini. Nah, ini menggunakan rumus di atas, maka didapat standar deviasi 1,6. Oke, berikutnya uji beda min dependen. Uji beda min dependen ini digunakan untuk menguji perbedaan min antara dua kelompok data yang dependen. Contoh, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang COVID-19 sebelum dan setelah mengikuti seminar COVID-19. Terus, apakah ada perbedaan berat badan sebelum dan sudah mengikuti program diet. Nah, syarat pengujian untuk uji beda min dependen ini adalah pertama, data terdistribusi normal atau simetris. Kedua adalah kedua kelompok data adalah dependen. Ketiga adalah jenis variabel adalah numerik dan kategori dengan hanya dua kelompok. Ada dua kategori. Nah, ini rumusnya T sama dengan D rata-rata. Ini D strip ini adalah rata-rata dari nilai D. Rata-rata dari nilai deviasi. Ini SD ini adalah SDD ini adalah standar deviasi dari nilai deviasi. DF itu adalah degree of freedom. Nah, bagaimana mencari ini dan ini? Maka kita lihat ke contoh soal berikut ini. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh vitamin B12 terhadap penyakit anemia. Sejumlah 10 penderita anemia diberikan suntikan vitamin B12 dan diukur kadar Hb darah sebelum dan sesudah pengobatan. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Di sebelum pengobatan didapatkan kadar Hb-nya 12,2, 11,3, 14,7, 11,4, 11,5, 12,7, 12,2, 11,2, 12,1, 13,3, 10,8. Setelah dilakukan penyuntikan, maka kadar Hb-nya dihitung kembali, diukur kembali, maka didapatkan kadar Hb hasil pengukuran setelah penyuntikan itu adalah 13,0, 13,4, 16,0, 13,6, 14,0, 13,8, 13,2, 13,8, 15,5, dan 13,2. Coba saudara buktikan apakah ada perbedaan kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian suntikan vitamin B12 dengan alfa 5%. Angka pertama adalah selalu kita memulai dengan uji hipotesis, memberikan hipotesis atau menuliskan hipotesis. Hipotesis itu terdiri dari dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, untuk kasus di atas, hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Sedangkan HA-nya adalah ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Ini ada stripnya nih. Ada stripnya tidak sama, maksudnya berbeda. Ini tidak sama.
Nah, penghitungan uji T-nya ini tadi nilai yang sebelum, ini nilai yang setelah pemberian. Nah, ini dikurangin, dicari deviasinya, bedanya. Nah, didapat deviasinya, perbedaan antara nilai ini sebelum dan sesudah, perbedaannya itu adalah ini 13 kurangin 12,2, 0,8, 2,1, 1,3 ini perbedaannya. Sehingga didapat jumlahnya itu 18,6. Jadi rata-rata deviasi atau dari rumus itu D itu adalah ini dibagi jumlah sampelnya. Ini ada 18,6 dibagi 10 sama dengan 1,86. Kemudian kita masukkan ke dalam, kita mencari standar deviasi dari deviasi. Nah, ini lihat di buku statistik kesehatan atau halaman 35 bagaimana cara mencari standar deviasi. Nah, dari kasus di atas didapatkan standar deviasi dari deviasi ini, dan deviasi dari deviasi ini adalah 0,6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus T-nya. Ini rumus T tadi. Nah, ini dapat 1,8, 1,68 dibagi 0,6 dibagi akar 10 sama dengan 9,8. Kemudian dicari DF-nya, DF-nya itu 10, dikurang 1, 10 kurang 1 sama dengan 9. Kemudian dari DF dan T ini, maka kita mencari P-nya, probabilitasnya, dicari di tabel T. Nah, tadi di DF kita dapat 9, T-nya 9,8. Maka DF 9, maka di sini kita cari T-nya yang 9,8. Ternyata 9,8 itu di sebelah kanannya dari 4,78. Di sebelah kanannya dari ujung terakhir. Terus kita lihat ke atas. Dan ke atas itu P-nya didapatkan lebih kecil dari 0,005. Atau di buku statistik kesehatan itu lebih kecil dari 0,005. Nah, karena ini adalah two-tail, tadi karena hanya melihat perbedaan saja, maka itu adalah two-tail atau dua sisi, maka nilai P ini harus dikali 2 karena sisi kanan dan sisi kiri. Maka didapat nilai P lebih kecil dari 0,01, 0,005 dikali 2, 0,01. Dengan hasil ini maka P itu lebih kecil dari alfa, alfanya 0,05 sehingga H0 ditolak. Nah, kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa pada alfa 5% secara statistik ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sudah diberikan suntikan vitamin B12. Didapat V-nya sama lebih kecil dari 0,01. Demikianlah kuliah kita kali ini, pembahasan kita kali ini tentang uji bedamin 2 sampel. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.